internetnya baru bagus. Ini dari kelas apa nih? Oke, kita mulai aja ya. Bentar, saya lihat dari ininya dulu ya, dari tadi apa namanya tuh temennya ngasih materi saya coba buka materinya, materi speaking ya. Tapi pada dasarnya perdagangan orang ini dari dulu sudah ada, cuman cara melakukan prosesnya aja yang semakin lama semakin berbeda-beda ya. Pakai materi saya aja deh, begitu. Ya. Ini saya nggak bisa buka ini materinya macam mana nih? Tolong diinin ke saya. Halo. Ya, Pak. Saya kan mau masukin materi. Oh, ini, Pak. Kalau bisa kirim ke saya dulu, Pak. Kalau boleh, Pak. Gimana? Kalau bisa bawa materi dari Bapak itu kirim ke saya, Pak, melalui WA itu, Pak. Oh, ya bentar. Ya, Pak. Sudah? Terima kasih sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing Bu Evita ya, beri kesempatan saya webinar hari ini kasih materi tindak pidana perdagangan orang. Pak izin Pak, Herman izin. Ya. Sebelum Bapak mulai kita buka dulu Pak acaranya Pak. Oh sila. Ya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pemateri, Bapak Herman SHMH. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Ayu Evrita Dewi, SHMH. Yang saya banggakan, teman-teman seluruh mahasiswa Prodi Ilmu Hukum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan seminar mata kuliah Human Trafficking. Salat bertasalam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, acara selanjutnya saya akan membacakan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutupan. Selanjutnya kita masuki saja acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau menurut percayaannya masing-masing untuk pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Muhammad Haji Khalifah. Kepada Muhammad Haji Khalifah, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mengadakan kuliah umum pada tanggal 23 Juni 2022 pada hari Kamis, yakni dengan tema upaya preventif dan represif dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang lainnya untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fir lana dzunubana wal walidina warhamna warhamhuma kama rabbahuna shighara. Amin. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa huwal halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa zaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin. La tada' lana dzamban ila ghafartah wa la hamman ila farjatah wa la hajatan hiya lak ridan ila qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'alu liman yurid ahnini bihalalika an haramika wa bil fadlika amaswak. Allahumma wa yabbuhuna astafihuna al hayata dunya ya Ghani ya Hamid rizqi wa ilayhin nusur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Semoga apa yang dibacakan untuk kita hari ini, acara kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita masuki saja acara inti kita pada hari ini, yakni kuliah lapangan yang bertemakan upaya preventif dan represif dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Baik, di sini saya sendiri sebagai moderator juga, sebagai MC juga yang akan memandu acara kita pada hari ini. Baik, sebelum kita masuki acara inti, saya akan membacakan sedikit CV tentang Bapak Herman SHMH. Baik,
Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, betul dengan Bapak Herman? Gimana? Betul dengan Bapak Herman SHMH? Ya. Ya, baik. Sebelum memulai, saya akan membacakan daftar riwayat hidup Bapak dulu ya, Pak. Ya. Oke. Nama Herman SHMH. Oh, ada MM rumahnya ya, Pak? Ya. Oke. Tempat tanggal lahir, Tanjung Pinang, tanggal 24 Juni 1973. Riwayat pendidikan, Sekolah Dasar Negeri 12 Bukit Semprong, Tanjung Pinang. Sekolah menengah pertama, Negeri 2 Tanjung Pinang. Sekolah menengah atas, Negeri 02 Tanjung Pinang. Dan Fakultas Hukum Universitas Pangkuan Bogor S1. Magister Hukum Universitas Internasional Batam S2-nya, dan Magister Manajemen Universitas Riau Kepulauan Batam. Riwayat pekerjaan, advokat atau pengacara Tanjung Pinang, Direktur PT Buana Bintan Raya, Direktur PT Tanjung Pinang Nusa Sejahtera, Direktur PT Bintan Nusa Sejahtera, Komisari PT Tanjung Paku Bertuah, Konsultan Hukum Perusahaan dan Bank di Tanjung Pinang. Komisari PT Lembah Rantau Berkah atau developer, sebagai dosen Fakultas Hukum Umrah Tanjung Pinang, dan sebagai dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Riwayat organisasi, pengurus Minang Maibau Tanjung Pinang, ketua Ikatan Keluarga Solo sekitarnya Tanjung Pinang, pengurus Perserikatan Keluarga Panigahan, keluarga istri Sudiarni SE, anak 3 orang, dan HP WA 0813 72 72 6984. Baik, itulah tadi dari riwayat Bapak Herman SHMHMM. Baik Pak, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib dalam webinar kita pada hari ini. Yang pertama, peserta diwajibkan mengaktifkan kamera. Terus yang kedua, peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar. Mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Dan peserta juga harus menampilkan nama lengkap dari sesuai dengan absen. Baik, pemberitahuan sekali lagi bahwa peserta yang tidak mengaktifkan kamera, jikalau sewaktu-waktu dari tim panitia meng-kick atau mengeluarkan dari Zoom, itu tidak ada toleransi apapun. Karena memang dari awal perjanjiannya harus mengaktifkan kamera. Baik, saya serahkan saja kepada Bapak Herman untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Terima kasih. Siti Rahmi Hidayati. Ya, kayaknya saya banyak yang wajah-wajah yang saya tidak asing. Saya pernah mengajar kayaknya. Namun di dalam hal ini, webinar hari ini tindak pidana perdagangan orang atau TPPO atau trafficking, human trafficking, ya begitu. Jadi bisa masuk ke slide yang saya kasih. Ini slide-nya saya ambil di ya materi yang saya waktu pernah ngajar aja. Ya, langsung ke latar belakang. Ya, perdagangan orang atau human trafficking merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia. Korban paling banyak dari tindak pidana perdagangan orang terjadi pada kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak. Bukan berarti yang laki-laki juga nggak ada diperdagangkan ya, tapi yang rentan. Kata rentan lebih tepatnya yang gampang terpengaruh, yang gampang diambil, yang gampang ditarik, yang gampang dieksploitasi karena mereka lemah. Kemudian dampak utama dari tindak pidana perdagangan orang adalah kerugian yang dialami oleh korban, yaitu berupa gangguan kesehatan, cacat fisik, terinfeksi HIV atau AIDS, infeksi menular seksual, gangguan mental, dan trauma berat
bahkan dapat menyebabkan pula kematian. Next. Next. Nah, ini ada data kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Kebumen. Kenapa? Kita ambil contohnya di sini Kabupaten Kebumen. Karena TKI, tenaga TKW, TKW, TKI atau pekerja-pekerja yang banyak itu dari Jawa, dan salah satunya adalah dari Kabupaten Kebumen. Ini ada beberapa data fisik yang kita bisa ini 2015, 2016, 2017. Ini ada jenis kekerasannya. Kalau fisik itu 21 orang, di 2015, 2016 38 orang, 2017 sampai ke Oktober 21 orang. Ini ada fisik, ada seksual, ada pelentaran. Kemudian pelantaran ekonomi, anak berhadapan dengan hukum, sesuai dengan diversi, anak berkonflik dengan hukum, sesuai dengan proses persidangan. Jadi kalau berdasarkan data ini adalah akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Next. Ini nampak seperti perdagangan orang itu seperti gunung es. Kasus perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es. Memang nampaknya kecil, namun ke dalamnya lebih, kalau orang bilang tuh mendasar, menyebabkan suatu proses yang mengakibatkan cukup luas. Jadi kasus yang dilaporkan memang nggak banyak, tapi kasus yang tidak dilaporkan lebih banyak. Gitu ya. Next. Tingginya jumlah tenaga kerja Indonesia dari Kebumen, ini ada perbandingan di 16 Oktober itu sekitar 12.000 orang, masih tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Kebumen. Ini berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ini ada aturannya dari Kebumen juga buat perdanya nomor 9 tahun 2017 tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang, hingga peraturan Bupati tentang ada beberapa lagi. Ini bisa dibesarin tidak layarnya. Oke. Pelaksanaan Perda nomor 9 tahun 2017. Ini karena banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Kebumen, di samping adanya peraturan hukum positif yang berbentuk Undang-Undang 21 tahun 2007, pemerintah Kebumen juga buat perda, buat juga peraturan bupati tentang pelaksanaannya. Sehingga kenapa sampai dibuat instrumen-instrumen untuk pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Next. Perda nomor 9 tahun 2000 tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan penanganan saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kebumen. Ini ada slogan yang mereka buat, stop perdagangan manusia. Next. Perdagangan, jadi sebelum kita melanjut kepada apa sih yang menjadi pokok persoalan perdagangan orang atau human trafficking, kita harus tahu juga apa itu definisinya perdagangan orang. Apa itu yang menjadi batasan-batasan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan. Jadi, kalau dari mulai
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan orang itu nggak ada masalah. Tapi ada kata-kata ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, perjeratan utang atau memberi, membayar atau memanfaatkan hingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun yang dilakukan antar negara untuk tujuan eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Dalam tindak pidana perdagangan orang ini lebih kepada sebelum terjadinya perdagangan orang itu sudah bisa dipidana. Setelah terjadinya tindak pidana orang juga sudah bisa dipidana. Maka itu ada kekhususan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Jadi yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kan tindak pidana itu kalau belum dimulai terjadinya tindak pidana, maka itu bisa dikategorikan bukan perbuatan pidana. Tapi di dalam perdagangan orang, apabila ada unsur-unsur yang disebutkan dalam definisi perdagangan orang ini, perekrutan, pemindahan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, berarti kan belum terjadi eksplorasi nih, baru rekrut nih, baru ditampung nih, ini sudah bisa dikategorikan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Apalagi yang sudah dikirim ke suatu negara, ke suatu daerah, ke suatu kabupaten, atau ke suatu provinsi, lalu dia bekerja menjadi pekerja seks komersial, pekerja anak di bawah umur, lalu dia didapatkan terjadinya cacat mental, berarti sudah terjadi suatu tindak pidana. Sudah terjadi eksploitasinya. Maka itu juga bisa dikategorikan suatu tindak pidana perdagangan orang. Jadi sebelum dan sesudah bisa dijerat dengan undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Next. Di sini ada dibagi 3, memberikan pemahaman kepada, ini kayaknya kurang ini. Bentar dulu ya. Ada judulnya nggak kelihatan tuh? Itu izin Pak, itu kalau nggak salah upaya preventif Pak. Jadi kalau nggak salah tadi dari panitia juga ada pencegahan preventif di pasal 6. Jadi di dalam hal ini undang-undang itu memberikan kepada masyarakat bahwa perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking itu dapat dilakukan pencegahan. Sesuai dengan pasal 6 membagi 3. Memberikan pemahaman kepada anak didik dan atau masyarakat luas melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi, baik secara langsung maupun tidak langsung berupa media cetak dan elektronik. Jadi memberikan informasi seluas-luasnya, baik itu di media cetak, baik itu penyuluhan-penyuluhan, baik itu kegiatan-kegiatan seperti yang kita lakukan sekarang, webinar, ini bisa dilakukan pencegahan sehingga tidak terjadinya suatu tindak pidana perdagangan orang. Bahwa orang harus mengerti, masyarakat harus mengerti, perempuan harus mengerti, anak-anak harus mengerti apa sih perdagangan orang. Kemudian membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses. Berarti di dalam hal ini pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, yang kita lihat di sini ada Kebumen, dia membuatkan suatu penyediaan informasi, membangun informasi yang lengkap dengan mudah diakses oleh masyarakat, mudah diakses oleh anak-anak, mahasiswa, siswa, sehingga mereka mengerti apa itu tindak pidana perdagangan orang. Kemudian yang C, membangun jaringan melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, kelompok perlindungan anak, desa, forum anak, dan LSM. Ini, pasal ini mendorong baik itu aktivis-aktivis anak dan perempuan, baik itu LSM-LSM, membentuk suatu
kerjasama, membuat jaringan sehingga dapat menyebarluaskan informasi tentang tindak pidana perdagangan orang. Memberikan akses kepada masyarakat bahwa dengan adanya kelompok-kelompok perlindungan anak, kelompok-kelompok penegak hukum yang mudah berkoordinasi dengan dan bekerjasama dengan masyarakat, LSM, kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, mereka dapat memberikan edukasi ketika kelompok-kelompok tersebut melakukan kegiatan didukung oleh aparaturnya, baik itu kalau di kita kan di Polres itu ada namanya PPA, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, gitu ya. Nah, next, lanjut. Di sini di dalam undang-undang itu di bab 4-nya, penanganan saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang. Penanganan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang oleh pemerintah daerah dilakukan melalui penjemputan, penampungan, dan pendampingan. Maksudnya seperti ini, bahwa korban atau saksi, biasanya korban juga dia bisa, saksi juga saksi korban. Adalah orang yang dalam situasi tidak berdaya, terintimidasi, atau sudah tertekan batinnya, itu nggak bisa berbuat apa-apa, maka pemerintah wajib menjemput, habis dijemput, ditampung, diberikan edukasi, diberikan pemulihan kesehatan, lalu nanti ketika ada suatu tindak pidana, diberikan pendampingan agar dia bisa menyampaikan adanya suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga dia tidak takut. Ketika saksi atau korban yang kena kasus tindak pidana perdagangan orang, biasanya itu mental sudah tidak nyaman. Lanjut yang B, koordinasi dengan instansi lain dan atau pihak yang terkait dalam rangka proses pemulangan bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang ke wilayah asalnya. Misal TKI yang dipekerjakan seksual dapat dipulangkan, lalu setelah dijemput di pelabuhan, ditampung, didampingi, lalu proses hukum. Lalu ditanya, ini saksi harus dipulangkan. Misal dia dapatnya di Tanjung Pinang oleh dinas sosial bersama dengan Polres Tanjung Pinang. Nanti setelah diambil keterangan kesaksiannya, dibuatkan berita acara sumpah, dia tidak perlu hadir di persidangan, cukup dia menyampaikan apa yang menjadi perbuatan. Karena di dalam hal ini boleh dia tidak hadir setelah diambil keterangannya, dia sudah pulih, baru dipulangkan. Misalnya dia pulangnya tadi ke Bumen ya, jadi pulangkan ke Bumen dengan biaya negara melalui instansi terkait. Kemudian yang C, melaporkan kepada aparatur penegak hukum yang berwenang tentang adanya tindak pidana perdagangan orang guna silakan lagi ke ininya. Kita tadi kurang bagus. Halo. Ya. Ser tuh. Apa?
Sabar Pak, ini saya harus dijadikan host lagi Pak sama Bu Ayu. Oke. Kita tadi ke bab penanganan saksi ya. Saya masukin dulu sinyalnya nih, atau gimana nih? Lanjut. Ya, lanjut ya. Ini next. Lanjut. Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Di sini ada rehabilitasi dan reintegrasi sosial di pasal 8. Pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang di lembaga pelayanan kesehatan. Jadi setelah dijemput dan dianuin tadi, pemerintah setempat, baik itu di provinsi, kabupaten, yang di mana telah terjadinya suatu tindak pidana perdagangan orang, itu wajib membawa ke lembaga kesehatan, dan itu ada biayanya. Lalu di situ dilakukan rehabilitasi kesehatannya. Kesehatan pada fisik itu paling cepat sembuh, tapi kesehatan pada psikis itu tidak gampang sembuh. Jadi di dalam hal ini itu butuh orang-orang konseling, butuh orang-orang pemberi motivasi sehingga si korban, ya kalau anak maupun perempuan yang dilecehkan, yang dijadikan PSK itu diberikan konseling. Kemudian pemberian pelayanan medical check-up tadi sudah saya sebutkan juga, medical ya kesehatannya semua, registrasi sosial saksi korban tindak pidana perdagangan orang oleh keluarga atau lingkungan masyarakat. Jadi reintegrasi sosial itu membawa dia jangan takut, jangan minder. Ya kan biasanya kalau perempuan yang sudah diperkosa, yang dibawa menjadi PSK, itu dia merasa dirinya paling tidak suci. Namun di dalam hal ini, tugasnya pemerintah, tugasnya orang-orang yang ber-LSM, tugasnya orang-orang kesehatan, orang-orang konseling yang memberikan kepercayaan diri supaya dia bisa berinteraksi lagi ke masyarakat. Pemberdayaan ekonomi dan pendidikan terhadap saksi tindak pidana perdagangan orang, jadi dan keluarganya. Jadi kalau biasanya yang pemberdayaan ekonomi ini adalah bagi pekerja-pekerja yang sudah bekerja sekian tahun tapi tidak dibayar gaji, lalu dipulangkan dari negara asal dengan cara-cara yang tidak benar oleh perusahaan penyedia PKI tertentu, itu nanti dipulihkan ekonominya, pemberdayaan ekonominya, sehingga mereka dapat berusaha hidup kembali, berusaha punya percaya diri kembali, sehingga mereka bisa hidup normal kembali. Next, lanjut. PPT dan petugas gugus. Jadi untuk melindungi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang, pemerintah daerah membentuk PPT. Ketentuan lebih lanjut mengenai PPT sebagai yang dimaksud dengan ayat 1 diatur dalam peraturan bupati. Jadi ini kayak petugas yang dibentuk oleh bupati atau wali kota atau gubernur untuk melindungi saksi, karena si saksi ini biasanya kerjasama dengan Polres setempat. Bisa saja karena ketakutan terintimidasi
Sehingga untuk memberikan keterangan-keterangan, untuk memberikan informasi-informasi terhadap suatu perbuatan tindak pidana perdagangan orang ini takut akan menyampaikan. Maka itu selama dia dalam proses pemeriksaan, rehabilitasi maupun dalam proses penegakan hukum, dia akan dilindungi oleh petugas PPT ini yang telah dibentuk. Next. Gugus tugas pasal 12 untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah daerah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Keanggotaan gugus tugas sebagai maksud ayat 1 meliputi perangkat daerah, penegak hukum, organisasi profesi, instansi vertikal, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Jadi dilihat dari pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, gugus tugas yang diberikan untuk mengaktifkan pelaksanaan pencegahan tindak pidana perdagangan orang ini bukan hanya penegak hukum saja, tapi perangkat daerah, penegak hukum, organisasi profesi, kalau pengacara ada, dokter juga ada di situ, orang sosiolog atau konseling juga ada, LSM juga ada, perguruan tinggi juga ada. Next. Gugus tugas merupakan lembaga koordinatif yang bertugas memberikan saran pertimbangan kepada bupati atau wali kota atau gubernur pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama, memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang, meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial, memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum dan melaksanakan pelaporan evaluasi. Ketentuan lebih lanjut diatur pembentukan susunan organisasi tugas pencegahan penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan peraturan bupati. Ya, itu saja. Next. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Oh ya, maaf, masih ada satu lagi syaratnya. Peran serta masyarakat di pasal 13. Kenapa sangat penting peran masyarakat? Supaya lebih dini, lebih awal penanganan tindak pidana perdagangan orang. Satu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Maksudnya kenapa masyarakat dapat melaksanakan pencegahan? Apabila ada kelompok orang yang menawarkan untuk bekerja, menawarkan untuk bekerja di luar negeri, mengiming-imingkan perempuan atau anak untuk bekerja, itu ditanya oleh masyarakat. Ini perusahaannya apa? Ada izin tidak? Kalau ya tidak usah dipentingkan ya. Lalu dilaporkan saja kepada petugas hukum yang ada di sekitar kita. Kalau jadi polsek, kasih tahu sama polsek, nanti polsek akan secepatnya bertindak. Kalian merekrut orang ini, mana surat tugasnya dari perusahaan mana. Kalau tidak jelas, orang ini bisa dapat dipidana. Karena apa? Karena tadi itu sesuai dengan definisi tindak pidana perdagangan orang itu adalah ada tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman. Jadi ada suatu pengrekrutan saja kalau dilihat sudah tidak cara-cara yang tidak benar sudah bisa dilakukan oleh masyarakat melaporkan kepada yang berwajib. Yang kedua, membentuk partisipasi masyarakat sebagai maksud dengan ayat 1 dilakukan dengan cara antara lain memberikan informasi atau melaporkan adanya tindak pidana. Tadi saya sebutkan, membantu upaya pencegahan penanganan tindak pidana perdagangan orang, memberikan bantuan baik moral maupun material pada saksi korban tindak pidana perdagangan orang, melakukan pendampingan atau
bantuan hukum bagi saksi dan korban. Next. Lanjut. Ya, sudah. Di sini stok perdagangan orang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagi yang mau bertanya interaktif, kita bisa lakukan sesuai dengan materi kita, sesuai dengan kemampuan saya juga, sesuai apa yang pernah saya tangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Cuman lebih kepada waktu itu masalah PJTKI saja yang lebih ke arah pemalsuan dokumen, perekrutan yang tidak tepat, kan gitu, atau perusahaan perorangan yang mengirimkan PJTKI sehingga pertanggungjawabannya nggak ada. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kita akan membuka sesi pertanyaan dan jawaban yang akan dijawab oleh Bapak Herman. Silakan. Baik, untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Webinar ini kan biar lebih kepada memahami apa sih tindak pidana perdagangan orang. Memang tidak cukup ya, tapi di mata kuliahnya nanti ada itu satu semester. Nggak akan cukup satu waktu yang bisa dikerjakan hari ini. Tapi saya lebih kurang yang umum-umumnya saja. Silakan. Izin bertanya moderator. Ya, silakan Agus Setiawan. Ya, silakan Agus. Ya Pak, ini mengenai undang-undang ya Pak, yang tumpang tindih mengenai penanganan perdagangan orang itu sendiri. Saya ambil contoh tuh implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Terkendala karena masih sering diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang masih perbandingan hukumannya itu dirasa kurang tegas gitu Pak. Sekian, terima kasih. Berarti masalah hukuman ya? Iya Pak. Oke, Pak. Kita Baik. jawab langsung apa nampung dulu? Baik, terima kasih Agus. Kalau memang Bapak mau langsung jawab, ya langsung jawab aja Bapak. Oke. Jadi gini, kasus tindak pidana perdagangan orang itu banyak terkait dengan tindak pidana lainnya. Ya kan? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tindak pidana perdagangan orang ini ada yang causality-nya sejak waktu kejadiannya itu sebelum korban ini tereksploitasi. Sebelum ya, ada yang sesudah tereksploitasi. Saya jelaskan dulu bahwa tadi Agus Setiawan bilang ini hukumannya terkesan ringan. Maka itu kita harus pilah dulu bahwa tindak pidana perdagangan orang itu kalau sebelum tereksploitasi, misalnya mereka direkrut, diambil ditampung, ini dengan tanpa izin, itu kan korban ini belum tereksploitasi. Cuma proses tahapan itu akan menuju perdagangan orang. Otomatis kadang-kadang jaksa dalam melakukan penuntutan, contoh lah ya, misalnya rekrut dengan cara pengancaman dengan kekerasan. Apakah jaksa akan memasukkan pasal tindak pidana perdagangan orang atau pengancaman? Biasanya
jaksa akan menggunakan dakwaan, dia memberikan petunjuk kepada penyidik atau polisi, memberikan petunjuknya di P18 P19-nya, memasukkan pasal-pasal supaya mereka nanti tidak terlepas dari jeratan hukum, ya. Sehingga kalau kita kasih contoh, mereka pengancaman itu pasalnya berapa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang berapa. Biasanya kalau jaksa akan mengambil pasal yang lebih maksimal hukumannya, karena supaya bisa menjerat si pelaku. Dan kadang-kadang juga banyak mereka akan mengajukan kasus pengancamannya. Nah, seandainya pengancamannya tidak ada, kita kasih contoh lah, pengancamannya tidak ada, rekrutannya tidak ada, tapi ada kemauannya si pekerja sendiri yang mau bekerja di luar negeri, ya kan, berarti kan tidak ada yang diingin. Tapi si pelaku dia harus tahu bahwa proses pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dengan tidak melalui badan PT atau badan hukum itu kan sesuatu yang salah. Jadi kemauan sendiri pun oleh tenaga kerja yang ingin dirinya dijual, orang yang melakukan pekerjaan di luar negeri tanpa dokumen lengkap itu sudah sama juga trafficking. Nah, pasalnya akan dipakai pasal human trafficking, undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Jadi kalau kita bicara hukumannya lebih ini, maka kita kasih contoh lah, misalnya perdagangan orang tadi kita undang-undang itu. Kalau undang-undang itu lebih ringan, biasanya jaksa misalnya si korban hingga meninggal di perdagangan, tahunya dalam perjalanan dia bekerja dia sakit meninggal, ya kan? Masuk di kategori kelalaian, bisa di pasal 251, 252 penyebab kelalaian, ya kan? Atau dia undang-undang tindak pidana perdagangan orang menyebabkan orang mati. Nah, pasal yang dipakai adalah pasal yang mana maka itu banyak pasal yang ikut di dalam undang-undang tindak pidana perdagangan. Bentar ya, ada telepon. Sorry ya. Jadi Agus Jawan,
bahwa tindak pidana perdagangan orang itu biasanya ikut beberapa pasal-pasal yang digunakan untuk mendampingi kasus tindak pidana perdagangan orang. Memang dilihat dari unsurnya, dan pasal yang digunakan selalunya adalah pasal bagaimana cari ancaman yang paling tinggi, gitu ya. Kira-kira Gustiawan ngerti? Atau semua paham, Bu. ngerti? Sedikit paham, Pak. Jadi Pak, misal kalau dia udah menjual dirinya gitu kan, tereksploitasi gitu, termanipulasi, dia terjual gitu Pak. Nah jadi ketika itu pelaku ingin melakukan misal pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap korban. Jadi itu Pak, bisa tidak percobaan, dia belum melakukan tapi masih mencoba untuk melakukan gitu Pak. Apakah ini bisa dikenakan dengan dua pasal sekaligus atau bagaimana Pak dengan jaksanya itu? Maka itu lihat dari unsurnya, Gustiawan. Kan di dalam hal ini ada yang banyak orang yang tidak memahami bahwa tindak pidana perdagangan orang itu belum tereksploitasi aja sudah bisa dipidana, apalagi sudah tereksploitasi. Contohnya, saya kasih tahu, merekrut tenaga kerja perempuan, masukin ke satu ruangan, lalu mereka berkumpul di situ, tak berangkat-berangkat, sementara perusahaannya juga nggak ada, itu sudah dianggap perdagangan orang, dan itu sudah bisa dipidana. Apalagi yang sudah berangkat kerja ke luar negeri, yang belum berangkat saja sudah bisa dikategorikan memenuhi unsur itu. Maka itu di pasal lihat definisi tentang perdagangan orang. Kalau di definisi perdagangan orang itu jelas disebutkan ya. Bentar dulu, saya bacain ya definisinya ya. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan. Rekrut saja sudah bisa dikatakan melakukan perdagangan orang. Tapi rekrutnya tanpa dia perusahaan tak ada izin. Dia tidak merupakan lembaga yang berwenang untuk merekrut. Lalu pengangkutan perempuan dibawa dari desa Bumen sampai ke Tanjung Pinang. Surat jalan nggak ada, surat tugas dari PT nggak ada. Itu juga bisa dikategorikan sudah masuk unsur perdagangan orang. Penampungan, menampung misalnya di ruko, ya kan? Tapi ruko itu bukan tidak memiliki izin penampungan sebagaimana yang disyaratkan sebagai perusahaan PJTKI. Itu juga sudah bisa masuk kategori perdagangan orang. Lalu mengirimnya ke Singapura, ya kan? Pakai paspor pribadi, di pelabuhan ditangkap, ini mau ke mana? Mau ke Singapura, ngapain? Kerja Pak. Ini mana surat perjalanannya bahwa ini dari PT yang PJTKI yang punya izin? Nggak ada. Itu pun ditangkap, karena dia pasar perdagangan orang. Jadi banyak unsur-unsur yang bisa menyebabkan adanya tindak pidana perdagangan orang meskipun belum tereksploitasi. Apalagi yang sudah bekerja nggak dibayar, bekerja di tempat PSK, bekerja anak di tempat yang dilarang oleh undang-undang. Ya, paham Mas Gustiawan? Paham Pak. Oke, yang lain ada? Baik teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada? Jadi kalau tidak ada, mungkin Hanya teman-teman enggak? Siti Rahmi Hidayati, ada teman-teman yang mau bertanya enggak? Iya Pak, jadi kalau memang tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin sudah boleh kita tutup. Jadi jika teman-teman mau bertanya, disilakan.
Oke, mungkin yang tidak ada bertanya lagi, mungkin saya tutup saja. Mungkin Pak bisa diberikan kesimpulan dalam materi ini sedikit sebelum kita penutupan, Pak. Oh, saya simpulkan atau Siti yang simpulkan? Maksudnya ini Pak, penjelasan yang kuat terkait yang aku tanyakan tadi, yang Bapak tanyakan lagi supaya kita bisa mengetahui bagaimana perdagangan orang selanjutnya, Pak. Kurang jelas, Siti. Saya nyimpulkan jadinya. Tidak Pak, yang tadi Agus bertanya sama yang Bapak sampaikan itu supaya kami juga tahu bagaimana selanjutnya mengatasi perdagangan orang. Sedikit aja Pak. Oke. Ya, Oke, Pak. Ini closing statement ya. Jadi bagi kalian yang mahasiswa hukum harus memahami betul bahwa tindak pidana perdagangan orang itu adalah suatu tindak pidana tindak pidana umum yang mana kalian sebagai mahasiswa tahu bahwa unsur tindak pidana itu bisa ditemukan di sebelum terjadinya eksploitasi dan sesudah terjadinya eksploitasi. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Selanjutnya kita sesi foto bersama dulu ya Pak. Kepada seksi tukang foto dipersilakan. Kasih aba-aba. Untuk kawan-kawan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Sekali lagi untuk teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Baik, saya akan foto ya. Bentar nih. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Juga terima kasih kepada Bapak Herman yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Saya selaku MC serta moderator apabila ada kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf terlebih dan terkurang. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.